Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Salam jumpa lagi dengan Pak Samsul. Pada kesempatan ini Pak Samsul akan membahas tentang apa itu kepemimpinan. Ya, pembahasan kita nanti akan kita fokuskan pada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, karena kita ini di dunia pendidikan, maka saya akan mulai dengan pentingnya kepemimpinan di bidang pendidikan. Kemudian kita akan membedakan antara manajemen dengan kepemimpinan. Berikutnya kita akan fokus pada apa itu kepemimpinan, dan nanti akan kita akhiri dengan inti dari kepemimpinan. Saudara-saudara, konsep kepemimpinan sebenarnya sudah berkembang sangat-sangat lama. Tapi di bidang pendidikan itu perkembangannya agak belakangan. Mengapa kepemimpinan di bidang pendidikan itu sangat-sangat penting? Saya mengutip beberapa pandangan ya, terutama saya banyak membaca ya, terutama dari tulisan Lidbut, orang yang sangat terkenal dan di bidang kepemimpinan pendidikan, dan dia termasuk salah satu dari pengembang model kepemimpinan, khususnya kepemimpinan transformasional di bidang pendidikan. Lidbut ini menyatakan, saudara, bahwa leadership is the second only to classroom instruction among all related factors that contribute to what students learn. Jadi saya ulangi lagi bahwa Lidbut itu menyatakan bahwa kepemimpinan itu merupakan hal kedua setelah pembelajaran di dalam kelas. Di antara sekian banyak faktor yang berpengaruh atau berkontribusi terhadap apa yang dipelajari oleh mahasiswa. Jadi research yang begitu panjang di bidang pendidikan itu disimpulkan ada dua faktor kunci di dalam organisasi pendidikan. Yang pertama adalah pembelajaran, kemudian yang kedua adalah leadership. Bahkan lebih ekstrim lagi, Lidbut itu menyimpulkan dari sejumlah banyak penelitian bahwa good leadership matters most in the school that face the greatest challenges. Di video-video sebelumnya dan kita sudah berdiskusi, saudara-saudara, bahwa sekarang ini dunia pendidikan itu atau sekolah-sekolah termasuk perguruan tinggi itu menghadapi tantangan-tantangan yang sangat-sangat besar. Banyak faktor yang memaksa sekolah itu harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang tidak ringan. Berbagai perubahan yang cepat yang kita kenal dengan disrupsi, revolusi industri 4.0 dan lain-lain itu merupakan tantangan yang tidak ringan yang dihadapi oleh sekolah. Oleh karena itu tidak berlebihan saya kira kalau memang research menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah hal yang paling penting di dalam pengembangan penyelenggaraan institusi, organisasi dimanapun, termasuk di dalamnya adalah perguruan tinggi dan sekolah. Inilah kenapa penting. Saya termasuk orang yang berpendapat bahwa tidak ada organisasi yang hebat dipimpin oleh orang-orang yang tidak hebat. Tidak ada sekolah yang berkualitas dipimpin oleh kepala sekolah yang tidak berkualitas. Dan
kepala sekolah atau pemimpin atau pimpinan di perguruan tinggi itulah yang memegang kunci, karena dia orang yang punya otoritas, dia orang punya kewenangan, dia punya peran dan tanggung jawab posisi formal yang di sana dia punya kewenangan untuk menentukan keputusan, untuk mengalokasikan sumber daya apapun, termasuk sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya fasilitas, infrastruktur, dan sebagainya. Dialah yang punya kewenangan untuk mengorkestrasi semua sumber daya itu di dalam mencapai tujuan pendidikan. Karena itu saya sangat sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Littlewood tadi, bahwa kepemimpinan di semua level organisasi termasuk di perguruan tinggi itu merupakan hal yang sangat-sangat penting, bahkan yang terpenting untuk mengubah sebuah organisasi termasuk perguruan tinggi. Maka pilihlah pemimpin yang hebat, maka dengan pemimpin yang hebat itu akan terjadi transformasi di organisasi manapun termasuk sekolah dan perguruan tinggi. Oke, saudara-saudara, itu saya kira mengapa kita harus banyak belajar tentang kepemimpinan. Selain itu, sebagai orang yang sedang belajar kepemimpinan, kita sering dibingungkan dengan istilah leadership and management. Saya mengutip beberapa pandangan bahwa manajemen itu berkaitan dengan hal yang menghasilkan aturan dan konsistensi, produce order and consistency. Ya. Kemudian manajemen itu berkaitan dengan perencanaan, penganggaran. Manajemen itu juga berkaitan dengan pengorganisasian, pengaturan staf, ya. Kemudian manajemen itu berkaitan dengan kontrol, problem solving. Itu berkaitan dengan manajemen. Kenapa problem solving masuk di wilayah manajemen? Ya, karena kalau kita memecahkan masalah berarti setelah ada masalah. Nah, sementara pemimpin nanti kita lihat dia pandangannya ke depan. Di samping dia mampu atau harus memecahkan masalah, tetapi dia juga harus menciptakan peluang, menemukan peluang-peluang untuk terjadinya perbaikan, perubahan di dalam sebuah organisasi. Sedangkan leadership itu lebih menekankan pada produces change and movement. Jadi kalau manajemen itu berkaitan dengan keteraturan dan keajekan, sementara pemimpin itu berkaitan dengan change and movement. Nah, saudara-saudara, jadi pemimpin itu menentukan arah karena movement, jadi harus ada gerakan. Pemimpin itu penyelarasan orang. Jadi kepemimpinan itu lebih banyak berkaitan dengan orang. Kemudian kepemimpinan itu berurusan dengan motivating and inspiring, memotivasi dan menginspirasi orang. Ya, ini tiga hal yang menjadi karakteristik dari kepemimpinan yang berbeda dengan manajemen tadi. Saya mengutip tulisan dari Scott, Carter, dan Anderson yang ini nanti akan menjadi pijakan kita di dalam mengkaji kepemimpinan akademik. Dia membedakan antara pemimpin dengan manajer itu sebagaimana berikut ini. Jadi manajer itu urusannya lebih operasional, fokus pada hal-hal keseharian, human resource, budget, and facilities. Tetapi pemimpin itu lebih berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis. Apa bedanya hal operasional dan strategis? Kalau strategis itu adalah hal-hal ketika itu diatasi, maka akan hal-hal yang berpengaruh terhadap keseluruhan organisasi. Itu adalah hal-hal yang bersifat strategis. Kemudian manajer itu lebih fokus pada
now and present. Sementara pemimpin itu lebih fokus pada masa depan. Kemudian manager itu ensuring the unit function efficiently and effectively. Jadi memastikan bahwa fungsi organisasi itu berfungsi secara efisien dan secara efektif. Tetapi pemimpin itu lebih menekankan setting the vision for where the unit will head. Jadi menentukan visi kemana seharusnya sebuah unit organisasi itu akan menuju. Manager itu do the things right. Sudah ada sesuatu yang harus dikerjakan, dia lebih menekankan pada hal-hal proses yang benar. Do things right. Sementara pemimpin itu menekankan pada do the right thing. Tujuannya benar. Prosesnya juga benar. Jadi hal yang dilakukan itu bukan merupakan hal yang memang benar sebenar-benarnya. Tetapi kalau manajer itu adalah cara mengerjakannya itu adalah yang benar. Dan manajer itu mengacu pada posisi formal, sementara pemimpin itu bisa formal dan bisa informal. Banyak orang-orang yang di sekitar kita, dia tidak memiliki kedudukan resmi di dalam sebuah organisasi, tapi dia cukup berpengaruh terhadap pemimpin, terhadap organisasi itu. Dia berarti dia adalah seorang pemimpin, tetapi informal. Manajer lebih banyak bertanya tentang how, mungkin ditambah dengan what and how. Tetapi pemimpin itu lebih banyak bertanya tentang why. Sementara manajer itu menekankan pada skill based atau kompetensi based. Tetapi pemimpin itu lebih menekankan pada diagnostic based atau capability based. Nanti kita akan bahas sendiri apa bedanya kompetensi dan capability pada video yang lain ketika kita membahas tentang kepemimpinan akademik. Jadi saudara-saudara, itu adalah beda antara pemimpin dan manajer. Berikutnya, saya tidak akan bahas lebih dalam, tapi masih coba melihat perbedaan-perbedaan itu, ya. Tetapi fokus berikutnya pembahasan saya adalah menekankan pada kepemimpinan itu sendiri. Ya, kalau kita berbicara kepemimpinan, ya, kepemimpinan bukan posisi. Kepemimpinan bukan berkaitan dengan otoritas formal. Kepemimpinan juga bukan kekuasaan. Tapi kepemimpinan itu adalah milik setiap orang, urusan setiap orang. Anda siapapun ketika bergabung di dalam sekelompok orang, bergabung di dalam sebuah organisasi, maka di sana Anda bisa punya peran sebagai pemimpin. Kepemimpinan itu berkaitan dengan relationship, ya, dengan relationship. Kepemimpinan itu berkaitan dengan self development. Dan satu hal yang perlu kita yakini, pemimpin itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Karena banyak teori juga yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu atau pemimpin itu adalah sesuatu yang bawaan dari lahir. Tidak, ya. Memang ada barangkali potensi pada setiap orang itu tentang kepemimpinan, tetapi kepemimpinan itu bisa dipelajari. Dan hal yang kita perlu yakini bahwa membangun pemimpin itu bukan sekali jadi, tetapi merupakan ongoing proses. Pengalaman kita, kematangan kita, kedewasaan kita, apa yang kita belajari itu menjadi hal-hal yang sangat menentukan dalam pengembangan kapasitas seseorang untuk menjadi pemimpin. Jadi saudara-saudara, ini
apa sifat dari kepemimpinan yang akan kita bahas di berbagai berbagai aktivitas yang ada di pelatihan ini. Saudara, berikutnya kalau kita berbicara kepemimpinan, orang biasanya berbicara tentang visi. Orang berbicara tentang motivasi. Orang berbicara tentang melayani. Orang berbicara tentang empati. Orang berbicara tentang kreativitas. Orang berbicara tentang thoroughness, yaitu orang yang menaruh standar yang tinggi, ya, orang yang menaruh standar yang tinggi untuk organisasi dan anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan dan membuat yang terbaik dari apa yang harus dicapai oleh teamwork-nya. Kemudian selain itu, berbicara tentang pemimpin juga berbicara tentang manajemen, tentang membangun tim, tentang menghadapi resiko atau taking risk. Dan jangan lupa, berbicara pemimpin adalah berbicara improvement. Nah, dari sekian banyak hal itu, kemudian banyak orang, sosok pemimpin yang paling bagus itu perannya seperti apa? Pada kesempatan ini saya ingin menekankan bahwa pemimpin yang terbaik itu adalah seorang guru. Jadi pemimpin hebat itu memerankan dirinya sebagai guru. Tetapi jangan dibalik. Apakah setiap guru itu pemimpin? Tentu saja tidak. Tetapi setiap pemimpin itu yang bagus, yang terbaik itu memerankan dirinya juga sebagai guru. Kita tahu bahwa karakteristik guru pada video saya sebelumnya sudah saya tekankan, yaitu menumbuhkan potensi peserta didik, menumbuhkan, mengembangkan kemampuan yang ada pada diri mahasiswa atau siswa. Kita tahu dari berbagai karakteristik pemimpin tadi, improvement, change, itu merupakan sebuah hal yang sangat fundamental di dalam proses kepemimpinan. Oleh karena itu, kalau kita mau nonton misalnya video dari Kosos dan Posner, ya, dia menuliskan bahwa leadership itu is influence, nothing more, nothing less. Jadi akar dari kepemimpinan itu, kata Maxwell, itu adalah mempengaruhi. Bahkan saya, kalau nanti kita bisa nonton video dari John Maxwell, dia menyamakan kata leadership itu dengan kata influence. Saya agak tidak setuju dengan pendapat ini. Berdasarkan analisis dan apa-apa yang sudah kita bahas di atas, saya justru kalau kita berbicara pemimpin adalah berbicara tentang influence and improvement. Saya ulangi lagi bahwa pemimpin itu intinya terletak pada pengaruh dan pengaruh dan improvement dan peningkatan atau perbaikan. Nah, influence karena tadi berbicara tentang orang, tentu yang diinfluence adalah orang lain, anak buahnya, kalau dosen ya muridnya, mahasiswanya. Kemudian siapa yang diimprove? Saya biasanya membedakan yang diimprove itu paling tidak ada 3 atau 4. Ya, yang pertama yang diimprove itu adalah followernya, pengikutnya. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, yang diimprove itu siapa?
Pertama adalah followernya, pengikutnya, orang-orangnya, atau menggunakan istilah manajemen adalah bawahannya. Kemudian yang kedua yang mengalami improvement adalah organisasinya. Dan muara dari itu semua yang diimprove adalah customer-nya. Nah, kalau di dunia pendidikan saya menyimpulkan bahwa kepemimpinan itu adalah mempengaruhi orang lain untuk improve, yang berdampak pada improvement organisasi dan improvement customer dari organisasi. Kalau ini kita tarik kepada perguruan tinggi, maka pimpinan perguruan tinggi itu adalah orang yang mengimprove sivitas akademika, dosen, tenaga kependidikan, ya, kemudian mengimprove kampus sebagai sebuah organisasi dan mengimprove mahasiswa. Nah, kemudian dari tiga ini orang biasanya menambahkan satu lagi, mengimprove dirinya sendiri. Ya, jadi leadership itu influence, mempengaruhi orang. Nah, dengan mempengaruhi orang itu akan terjadi improvement. Bukan kepemimpinan kalau pengaruhnya itu tidak berdampak pada improvement. Ya, dan kita tidak mungkin akan mampu melakukan improvement tanpa bisa mempengaruhi. Itulah saudara-saudara, saya kira penjelasan konsep kepemimpinan yang perlu kita pahami. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.